ada bertambah pemberian, bertambah ketaatan. Dan coba kita hitung dari dulu, nikmat Allah itu bertambah, fasilitas tambah mudah. Tanya orang-orang tua kita, dulu makan 2 kali itu susah, untuk seenak sekarang makan 3 kali aja kita buang-buang. Dan meskipun ada hadis khairul qurun qarni, sebaik-baik umatku yang hidup di kurun itu 100 tahun, lalu kurun setelahku, lalu kurun setelahku 300 tahun. Namun ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya juga sahih. Ummati kal matar, umatku seperti air hujan. La yudra awwaluhu khairun, awalnya yang baik atau akhirnya yang baik, sama-sama baik. Itu air hujan, benar ya? Yang pertama membersihkan kotoran, yang terakhir mengisi yang sudah bersih. Yang pertama membersihkan kotoran, benar. Kita kalau punya genteng, ada hujan turun, pertama kali setelah berapa bulan gak turun itu bersih. Setelah bersih, kemudian dia bikin udara sejuk dan lain sebagainya. Umat Nabi Muhammad SAW 3 abad pertama, mereka adalah umatus syariah, umat syariah. Maka muncullah di situ 4 mazhab, muncullah 3 imam aqidah, Imam Tahawi, Asy'ari, Maturidi. Muncullah 4 mazhab tadi, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Muncullah ahli hadis, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Muncul. Itu semua ahli syariah untuk menjaga zaman ini. Tapi ada tugas yang belum mereka sempurnakan, yaitu tugas al-haqiqah, menjaga nilai spiritual. Maka ilmu-ilmu spiritual, rohani sekarang diturunkan semua. Dulu karena Allah Ta'ala memuliakan mereka dengan syariah, maka satu hadis pun mereka tidak lupa kalau sekali dengar. Kata Imam Ahmad, kata Imam Bukhari, kata Imam Tirmizi, kata Imam Abu Dawud, sama. Ini imam ahli hadis. Ma sami'tu hadisan fanasitu. Tidaklah pernah aku mendengarkan satu hadis lalu aku lupa. Kalau Bapak Ibu ini, tidaklah aku dengar satu pengajar kecuali aku pasti lupa. Ya, tidaklah aku dengar satu hadis melainkan aku bertanya-tanya, itu hadis barusan apa? Orang kita ya, zaman apa nih? Zaman micin. Tahu zaman micin? Kita makan, di semua makanan kita ada zat-zat kimia penyedap, penguat rasa. Ini melemahkan hafalan. Jadi kalau kita mau berlomba fastabiqul khairat dengan umat terdahulu, dengan hafalan kita kalah. Jadi jangan terlalu paksa anak-anak kita menghafal, ya. Harus hafal Quran. Tidak ada jaminan hafal Quran itu benar, karena yang membunuh Sayyidina Ali hafal Quran. Nanti dia akan memusuhi Imam Mahdi, itu juga hafiz Quran. Nabi sendiri yang berbicara, yatluna ayatillahi rabba, mereka hafal Quran, mereka punya lembaga-lembaga Quran, tapi imannya tidak sampai ke dalam dada. Berarti yang dipentingkan di akhir zaman ini tidak hanya hafalan. Hafalan penting untuk jadi imam, untuk mengerti dalil, tapi yang paling penting adalah isi dari dalil. Ini zaman ini. Oleh karena itu pensyarah penjelas hadis ini, mereka mengatakan umat terdahulu dimuliakan Allah dengan syariat, umat akhir zaman dimuliakan Allah dengan hakikat. Bapak Ibu, kira-kira musuh
setiap nabi mengatakan hati-hati terhadap sosok ini, namanya Dajjal. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullu nabi, setiap nabi mengingatkan umatnya mengenai kedatangan Dajjal. Setiap nabi, hatta Nabi Nuh. Tapi tidak ada seorang nabi pun yang langsung face to face berperang sampai akhir dengan Dajjal kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbayang musuh kita. Kita bukan nabi, wali juga belum tentu. Mau lawan Dajjal, itu Nabi Musa aja melihat Dajjal mundur. Nabi Zakaria disembelih sama dia. Musuh kita sangat besar ya. Ustaz ini khurafat dongeng. Dajjal itu gak sosok, Dajjal itu sistem. Ini orang kayak gak ngerti ya. Komputer itu ada sistem, tapi yang buat sistem siapa? Manusia yang buat. Anggaplah Dajjal itu sistem, tapi kan ada yang buat. Itulah dia orangnya. Siapa dia? Itulah yang Allah sembunyikan. Tapi gak usah khawatir. Imam yang disebut oleh Nabi ketika bumi dipenuhi oleh ketidakadilan, yang mulia al-ardu jawra, ketika bumi dipenuhi dengan ketidakadilan wa zulma, penganiayaan. Ini bukan urusan politik, ini urusan global, al-ard, bumi. Ya, ini bukan urusan partai A, partai B. Harus move on, ya. Harus move on, jangan ngomong bab-bab politik dalam negara lagi. Ini sudah politik dunia. Di saat itulah Allah yab'ats rajulan minni, kata Nabi, seseorang dari golongan, dari keturunan. Maka di mana-mana saya sampaikan, salah satu ajaran Ahlus Sunnah yang sangat penting di akhir zaman adalah rajulan minni min waladi Fatimah, seseorang dari keturunan Fatimah. Apa yang saya maksud? Menghormati zuriat Rasulullah SAW. Zuriat Rasulullah ini macam-macam. Ada yang politiknya A, ada yang politiknya B. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud yang akan Allah utus nanti di akhir zaman. Mengenai Habib A begini, Habib B begitu, kita tetap cinta karena mereka, walaupun mereka berbeda, ya. Tapi kita boleh dong berbeda, boleh dong memilih salah satu Habib, atau kita tidak memilih pendirian salah satu Habib dalam bab politik. Kenapa? Politik itu ijtihad, ya. Ijtihad kita boleh pilih, boleh kita berbeda tanpa mengurangi rasa hormat. Ada Habib Lutfi, ada Habib Rizik. Ya, benar. Maka kita saling hormat kepada dua Habib ini. Tapi mereka berbeda politik. Satu projo, satu promo. Satu lagi antum maksudnya. Habib PA. Bapak Ibu yang berkata Allah, jangan lagi main di wilayah ini, sudah mulai besar. Kan ciri-ciri Ahlus Sunnah akhir zaman menghormati zuriat Rasulullah. Kenapa? Karena dari zuriat Rasulullah muncul imam akhir zaman. Berarti ciri-ciri di bisik-bisik rahasia kita, ya. Ciri-ciri musuh akhir zaman yang tak percaya Habib, ya. Kita aja yang tahu, ya. Ini bahaya ya. Kalau ada kelompok nggak percaya ada zuriat Rasulullah, itu pasti pengikut Dajjal. Nah, bisik-bisik kita selesai. Ya, ini berbahaya, Pak. Jadi saya tidak akan bicara lagi sifat 20. Saya nggak bahas itu. Saya bahas mauqif Ahlus Sunnah fi akhir, pendirian Ahlus Sunnah di akhir zaman. Ya. Maka Ahlus Sunnah di akhir zaman, mereka tidak lagi masalah ngomongin politik-politik lokal. Itu terus sedikit.
Nggak lagi ngomongin pro vaksin, anti vaksin, terlalu biasa. Udah masuk ke bab kerohanian sudah. Nanti jika bukan wali Allah, kekasih Allah, pasti jadi kafir ketemu Dajjal. Mukmin biasa lewat Dajjal. Harus mukmin yang khas, mukmin yang khawas, mukmin yang wali Allah, yang jadi kekasih Allah. Kekasih punya rahasia, bukan kekasih punya. Bapak Ibu ini punya usaha nih, penjomblo, terus hidup. Punya rahasia nggak apa masalah kita? Mungkin nggak kita ceritain itu ke orang lain. Itulah kekasih. Bainahu wa baina habibihi sirrun. Antara dia dan kekasihnya ada rahasia. Huwa habibihi, dia dan kekasihnya yamin ila khalqah, dia suka bersepi-sepi, suka bersunyi-sunyi, suka berdua-duaan. Kekasihnya. Itu sebabnya seorang pencinta Rasulullah selalu suka menyendiri. Dia berselawat dalam kesendirian. Ada dialog rohani antara dia dan Rasulullah. Jawab-jawaban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seakan-akan dia mendengar Rasulullah menjawab. Ya, Nabi sendiri yang mengatakan, hatta arudda alaihi salam, aku nanti balas salamnya. Karena Nabi ini ruhani, maka yang hanya dapat mendengarnya orang yang sudah mempunyai kesadaran rohani. Orang-orang seperti inilah yang nanti akan dapat membersamai imam akhir zaman. Ya, yang rohaninya sudah sadar, bukan mencocok logi lagi, enggak. Karena dalam hadis Imam Ahmad dikatakan nanti, ya, setelahku, kata Rasulullah, akan ada khilafah Rasyidi, kekhalifah Rasyidi. Sudah lewat, Sayyidina Ali wafat habis. Setelah itu mulkan, ardhan, kerajaan, monarki. Kerajaan itu bukan sistem Islam, itu diadopsi dari Persia, diadopsi dari Romawi. Statusnya sama dengan demokrasi. Jika kita harapkan demokrasi, maka harap juga kerajaan. Jadi orang-orang yang mengharapkan demokrasi, dia telah berpikirnya, kalau ente harapkan demokrasi, harapkan juga sistem kerajaan, mamlaka, sultan, harus diharapkan. Turki Utsmani mundur ke belakang, Abbasiyah, Umayyah, semuanya adalah mamlaka. Dan mereka masih kadang-kadang masih memegang, masih menggigit, ingin berusaha untuk mempertahankan syariat. Tapi ya, setelah itu mulkan jabbar, kalimatnya mulkan, kerajaan, bukan demokrasi, kerajaan yang diktator. Dan tidak ada sebelum negara-negara modern muncul, kecuali dulu kerajaan-kerajaan itu semuanya diktator, ya, semuanya. Katanya orang mau mengembalikan Daulah Turki Utsmani. Saya tidak, itu yang saya mau. Karena dinasti Utsmani itu juga ada kezaliman-kezaliman di antara mereka. Ya. Keadilan dalam diri mereka gak sempurna. Saudara bunuh saudara, paman bunuh ponakan, itu terjadi di masa Abbasiyah, di masa Umayyah, di masa terakhir Turki Utsmani. Bukan itu daulah yang mau kita bangun. Bukan daulah Islamiyah begitu yang kita impikan, ya. Maka di masa transisi itu muncullah demokrasi. Walaupun sejarahnya sudah lama, tapi berkembang sekarang di sebuah negara. Inilah cara Allah menghancurkan sistem diktator. Sekarang ini diktator pemerintah masih bisa di demo, benar nggak? Bapak ini nggak mau vaksin nggak apa-apa, cuma tidak dapat peduli lindungi.
Tapi orang Indonesia sebandel-bandelnya sudah 80-90%, Pak. Di kampung tempat virus itu muncul, itu belum selesai itu. Mungkin 70% aja belum barangkali. Inilah rahasia Allah, negeri kita dibuat berpulau-pulau. Karena virus satu pulau tutup, selesai. Orang kita ini hidupnya santuy. Ya, benar. Sangat-sangat santai. Hujan ya. Masya Allah. Santai gak? Santai. Karena musim kita cuma 2, Pak. Hujan dan hujan lagi. Kalau di Eropa musimnya 4. Hujan. Ya, bukan hujan, nggak ada musim hujan. Musim dingin, musim semi, musim, yang bener nih. Waduh, geografinya nggak ada yang bener ini ya. Ya sudahlah. 4 musim mereka. Maka mereka tuh nggak ada hidup santai. Nggak ada hidup santai. Jepang yang mereka jualan mobil ke kita kan beli mobil mereka, Pak. Itu penjajahan baru atau kenikmatan baru, terserah Bapak. Ya, kalau kita beli berarti kita menikmati. Itu mereka setiap hari bolak-balik mobilnya punya, tapi nggak dipakai, mereka naik kereta. Orang Jepang sebagian sudah mulai sadar. Mereka yang tadinya ketiduran di kereta, tidur berdiri, Pak. Saya yakin orang Balikpapan tidak ada yang pulang kerja tidur lagi naik motor. Nggak ada ya? Santai kita ini. Mereka tidur lagi, duduk langsung ngorok. Begitu lelah hidup mereka, keras. Gaji mereka tinggi. Gaji tinggi kan kalau di kurs rupiah. Tapi biaya hidup biasanya kan luar biasa. Kita bisa hidup 2 juta di sini. Di sana 20 juta, sama. 2 juta di sini, 20 juta sama, Pak. Pilih mana? Mau di Jepang pada sini? Antum ini. Baru dia takut-takutin dikit. Bapak tahu nggak kalau di Prancis itu hidup berat? Gaji dipotong 60%. Bayar asuransi, bayar pajak. Sekolah sih gratis. Biaya kuliah murah. Lebih murah daripada universitas negeri di negeri kita. Lebih murah. Cuma gaji dipotong. Makanya orang di sana gak berani beli rumah bagus-bagus kecuali itu dia konglomerat besar. Biaya pajaknya tinggi. Ini saya yakin wajah-wajah gak bayar pajak ini. Hah? Jujur sajalah ya. Gak ada yang bayar pajak itu. Pajak kendaraan aja kadang mati berapa bulan ya. 2 tahun malah. Santai sekali negeri ini. Terus antum masih bilang gak adil. Antum yang gak adil. Ya, kita yang gak adil. Oh, negara yang ini begini. Ente kan gak tahu negara itu sebenarnya bagaimana. Ya. Suaranya masih jelas? Jelas. Di akhir hadis Nabi mengatakan pemerintahan yang akan mentadbir alam semesta, akan mengurusi alam semesta nanti, bukanlah mulkan adon, bukanlah mulkan jabbaran, bukanlah khulafa rasyidin, tapi apa? Summa yakunu khilafatan, akan ada khilafah ala minhajin nubuwah, akan ada khilafah. Khilafah itu artinya pemerintah yang menggantikan, itu artinya khilafah. Sebenarnya bukan demokrasi, bukan monarki, bukan diktator, tapi ala minhajin nubuwah, sesuai dengan manhaj kenabian. Apa arti manhaj kenabian? Bukan ngomong sunnah bid'ah. Minhajin nubuwah, nubuwah artinya i'lamullah ala walihi au nabiyhi. Allah mengajari langsung kekasih-kekasih. Maka imam akhir zaman itu dan wazir-wazirnya
dan semua tentara-tentaranya, bakal rakyat-rakyatnya, nanti pejuang-pejuangnya, kondunya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing langsung oleh Allah. Itu yang disebut minhajin nubuwah, bukan bid'ah-bid'ahin orang. Ya, itu bukan minhajin nubuwah, itu minhaj cari lawan namanya. Kita itu sabar bertahun-tahun ya, dibid'ahin kita dia. Ya, siapa yang lagi? Kafir belum. Jangan syirik, ayo kita diam aja. Giliran kita jawab, dianggap kita memfitnah. Ya, sudah kamu lah ya. Maka saya berpikir kita harus bangkit. Kita harus menjaga sesama kita. Jadi saya tidak ada niat mendebat mereka. Niat saya cuma satu. Apa niat saya? Mempertahankan akidah kita. Itu yang saya. Itu suara keluar. Khilafah ada minhajin nubuwah. Jadi si khalifah ini dia bergerak bukan dalam ijtihad, tapi gerakan-gerakan ilham di dalam dirinya. Itu yang disebut nubuwah. Karena Nabi tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Hatta jika turun Nabi Isa, Nabi Isa pun tidak lagi menjabat sebagai Rasul dan Nabi. Dia menjabat sebagai wali. Karena Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada lagi nabi setelah aku. Ya. Jadi Dajjal itu sosok asli, Pak. Itu ada benar. Mahdi itu juga sosok asli, ada orangnya. Jangan sok-sok menafsir lagi. Di kampus banyak sekali kawan saya. Oh, itu sebuah sistem. Sok-sokan, sok paham, gak ngerti uskut, gak ngerti diam aja. Ya? Kita kalau tidak paham kita katakan wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang bukan Allah, dikatakan di dalam hadis bahwa imam akhir zaman itu ciri-cirinya ismuhu yuwati usmi, isimnya yuwati sesuai sama dengan isimku. Di banyak kajian saya sudah menjelaskan apa arti isim. Di Martapura, di sekumpul ada Abah Guru Sekumpul. Beliau dulu lama menjelaskan makna Ahmad. Bahkan beliau mendendangkan, mensyairkan ismuhu Ahmad. Benar. Dalam salah satu ta'lim ma'rifat beliau mengatakan ismuhu Ahmad. Ternyata di luar persangkaan orang, beliau menjelaskan Ahmad itu adalah satu rahasia huruf. Ahad, Ahmad. Alif itu ahadiyatullah al-jariyah fil asma'i was sifat. Jadi alif itu, ini adalah sifat yang ada pada Al-Mahdi. Apa itu? Di dalam dirinya ada tauhid yang sangat mantap tentang Allah itu Esa, sehingga dia mengerti rahasia nama dan sifat Allah. Maka Al-Mahdi itu dia tahu asrar-asrar nama dan sifat. Dan itulah dia nanti perang, Pak, dengan huruf-huruf itu. Kita belum kebagian ilmunya, ya, karena kita belum tentu bagian dari mereka. Itulah rahasia. Kenapa alif lam ra, alif lam mim, kaf ha ya ain shad. Ini beliau namanya Pak Haji Hamim ya. Tuh Hamim. Itu orang Arab bingung artinya apa. Ahlu syariah mengatakan wallahu a'lam bimuradi. Allah lebih tahu maknanya. Tapi bukan berarti itu maknanya.
maknanya diketahui oleh warasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalami ilmunya. Disebut alif lam ra itu huruf bukan? Huruf atau kata? Maka disebut ilmu huruf. Dulu Abah Guru Sekumpul ada salah satu orang yang memahami itu ilmu huruf. Maka dia menjelaskan itu alif ahadiyatullah al-jariyah fil asma'i was sifat. Keesaan Allah yang rahasianya mengalir pada nama dan sifat-sifatnya. Maka wali di akhir zaman Allah izinkan menggunakan nama-nama Allah untuk jadi senjata. Ya. Jadi nanti nama Allah jadi senjata, Pak. Karena nama Allah itu ada huruf-hurufnya. Satu huruf itu udah ada malaikat banyak di situ. Inilah rahasia, inilah oleh-oleh saya malam ini. Tolong diamalkan, kalau sudah diamalkan tolong diistiqomahkan. Ya. Dalam hadis Abu Daud, Imam Abu Daud menyebutkan satu riwayat mengenai asrar 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Apa kata beliau? Rasulullah bersabda, apabila ada seorang hamba membaca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, lalu membaca huwallahu alladzi la ilaha illahu sampai akhir, maka Allah akan kirimkan sab'una alfan 70.000 malaikat untuk mengawal orang ini. Jika dia baca pagi, Allah kawal dia sampai sore. Jika dia baca sore, Allah kawal dia sampai pagi. Mau, Pak? Mau ngamalin? Mau ngamalin ya? Amalin. Itu dahsyat sekali. Ada apa dalam 3 ayat terakhir ini? Ternyata itu adalah ayat, satu hurufnya ada ribuan malaikat yang memikulnya. Huwallah, pada hu, pada waw, pada alif, pada lam, ha. Itu ada asrar semua. Ada rahasia-rahasia Allah semua. Ilmu ini sempat hampir punah. Semoga ilmu ini bangkit kembali. Ya, bukan untuk buat raja loh, Pak ya. Bukan buat jimat, bukan ya. Wali Allah nggak butuh jimat. Walaupun ada hukum khusus mengenai jimat. Apakah dia haram atau halal? Apakah dia musyrik atau tidak musyrik? Ada hukumnya. Ada kalanya dia musyrik, ada kalanya dia tidak musyrik. Ya. Kalau orang yang nggak paham, dia nggak musyrik semua. Ya. Kekuatan huruf, kekuatan kata-kata. Kita mungkin kurang percaya dengan kekuatan huruf dan kata-kata. Bapak Ibu, kalau ada P terus disilang miring, itu artinya apa? Tuh, udah ngerti kan ilmu huruf? Tapi itu huruf parkiran. Ada S disilang juga tuh, dimiringin juga tuh, dilarang, berhenti. Kalau C disilang ada nggak? Dilarang, jatuh cinta. Itu nggak ada, Pak. Itu bid'ah malam ini ya. Kita ini memerlukan huruf-huruf itu. Beliau namanya Hamim. Orang tulis pakai KH, Kamim. Mau nggak Pak Haji? Nggak mau. Satu hurufnya nggak mau ditambahin. Ya, begitu kita menghargai satu huruf. Oleh karena itu, salah satu ilmu para wali di akhir zaman adalah mengerti rahasia-rahasia huruf. Ya. Ilmu ini bukan lagi ilmu yang di kitab, tapi dia ilmunya sudah yang dari dalam dirinya. Karena minhajun nubuwah, karena dia dibimbing oleh Allah. Sedangkan yang di kitab berlaku untuk masa lalu, masa depan. Ada muncul revisi-revisi baru, ada asrar-asrar lain. Semoga kita kebagian dapat ilmu itu nanti, ya. Karena kalau nggak dapat ilmu itu, kita akan selalu ngomong wallahu a'lam bimuradi.
Hanya Allah yang tahu maknanya. Lah kapan lagi kita bisa paham? Coba nih ada tulisan Hamim, apa artinya? Tanzilul Kitabi. Terus apa kaitannya Hamim dengan Tanzilul Kitab? Ada Pak rahasianya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu. Ada rahasianya semua itu. Maka Nabi mengatakan, Nabi sudah kasih semacam sindiran-sindiran atau semacam isyarat-isyarat. Bukanlah ya Alif Lam Mim itu satu kata, tapi yang diberikan pahala satu alif, satu pahala. Alif satu pahala, lam satu pahala, mim. Apa yang membuat dia berpahala? Karena di dalamnya ada asrar-asrar. Itulah yang kemudian Nabi kunci dengan kalimat, siapa yang membaca huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Terus wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Amalin Pak ya, pagi sore. Enggak sempat pada subuh, pada duha. Enggak sempat pada asar, ba'da maghrib. Semampunya, ketinggalan qada baru disebut wirid. Kapan orang disebut berwirid ketinggalan dia ganti? Ya. Kapan seseorang disebut punya gaji tetap? Dia sakit pun gaji masih masuk. Ya. Orang berwirid dia punya gaji rohani namanya warid. Mau dapat gaji rohani namanya ma'rifatullah, namanya asrar rahasia. Maka jangan pernah melalaikan kedisiplinan dalam beramal. Masa kita kerja, nih kita kerja nih, pekerjaan kemarin belum selesai, kita selesai nggak hari ini? Ya, wirid kemarin ketinggalan, masa tidak diselesaikan sekarang? Berarti kita ini lebih cinta kepada gaji saku rupiah yang nggak bisa dibawa ke dalam kubur, nggak berlaku. Sogok mungkar nakir nggak mau dia. Mungkar nakir lihat, nggak laku, ya, nggak bisa dia. Maka harus punya wirid. Apa arti wirid? Zikir, amalan, bacaan yang sudah dirutinkan. Orang punya wirid, maka dia punya gaji rohani namanya warid. Kalau sudah rutin, wirid, warid, ada satu kata yang unik. Ini bukan cocok logi, tapi ini ilmu huruf. Ada bunga disebut wardah. Apa artinya? Harum nggak itu bunga? Benar? Maka orang yang berwirid ketika sudah rutin, rohaninya akan menyebarkan bau semerbak harum, aroma yang sangat harum. Mulutnya sih bau jigong, ya, tapi rohaninya harum, dan ini dapat dikenali oleh ahlinya. Orang-orang yang Allah kasyafkan penciuman batinnya dapat mencium bau itu. Harumnya bukan main. Inilah yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, wali-wali Allah itu aromanya, wewangian yang ada di dalam spiritualnya, batinnya dapat dicium, dapat dilacak oleh ahlinya. Ya, dapat dilacak oleh ahlinya. Nyaman enggak sama orang yang harum? Nyamankah sama orang yang tidak harum? Bau ketek. Makanya antum nih sunnah nih pakai itu tuh deodoran tuh ya. Itu sunnah Pak. Pakai ya? Apakah mereknya terserah? Pakai. Bau. Masa masuk masjid bau? Katanya pejuang tapi bau. Harus pakai Pak.
Karena bagian yang terlipat di badan ini bau. Emang kita ini asalnya bau, akhirnya nanti akan jadi bau. Tapi yang bau kembali ke tanah, yang gak ke tanah ini yang kita jaga-jaga. Itu yang tercium harumnya oleh ahlinya. Ya, siap punya wirid? Saya lihat di situ ada tulisan Ratibul Haddad. Ya? Sekali seminggu itu. Pelit amat antum. Nah, tuh anak-anak juga. Bapak-bapaknya apa? Ratibul fulus, gaji duit. Ya punya itu kan amalan masjid jama'i. Di rumah kita harus punya amal sendiri. Wirid, ini yang disebut wirid. Mau jaga wirid? Tadi minimal 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, dimulai dengan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir. Ini insyaallah saya dari kecil, dari umur 10 tahun kami sudah mulai melazimkan sampai hari ini. Sempat ketinggalan ketika umur 11 ya, agak badung-badung dikit umur 11 tahun ya. Tapi habis itu balik lagi alhamdulillah sampai sekarang. Kalau ketinggalan ini kita baca seingatnya. Kalau sekarang saya qadha biasanya. Dan kita merasakan asrarnya luar biasa. Ya. Asrarnya luar biasa karena setiap kekasih-kekasih Allah pasti kalau rindu dia sebut nama Allah. Kekasih itu kalau dia kangen tiba-tiba nama kekasihnya keluar. Kekasihnya siapa? Betty. Ya. Pasti begitu. Kita kangen seseorang. Lagi mau tidur bolak-balik, ya, keluarlah namanya. Walaupun sudah punya pasangan yang sah. Mungkin dulu punya kenangan kali ya. Kenangan itu yang muncul. Tapi kenangan bisa ditumpuk Pak dengan kenangan baru. Tenang, maka buatlah zikir-zikir baru. Zikir itu adalah kenangan baru. Ya. Udah 7:30. Habis ini ada lagi. Oke. Khalas ya? Udah? Belum? Oh sampai jam 8. Antum mau nanya atau aneh mau terusin? Terusin dulu. Curang ya. Baik. Para sahabat itu amalannya sederhana Pak. Sayyidina Ali punya amalan namanya zikir Fatimah. Sebelum tidur dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah. Sayyidina Ali tidak pernah tinggalkan hatta dalam musim perang. Ketika perang Siffin beliau sempat tertunda tapi beliau qadha segera. Jadi salah satu asrar wiridnya Sayyidina Ali sederhana enggak? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah. Tapi rutin sebelum tidur. Kita gimana mau jadi wali? Sebelum main tidur main handphone. Antum menjadi wali Google aja lah. Wali Facebook. Ya. Kutub Ghausnya itu. Siapa yang punya Facebook? Siapa? Mark siapa tuh? Waduh. Katanya dia sekarang mau buat yang baru namanya Metaverse. Ya. Kata kawan saya, kau ini masih maulid aja. Si Mark udah buat Metaverse. Lah apa urusannya sama saya? Buat aja Metaverse. Nggak ada urusannya sama kita. Nggak nyambung mau batalin maulid tapi pakai Metaverse, nyambung nggak? Ada lagi kawan saya, setiap tahun kita ditanya orang hukum mengucapkan ini. Kita jawab dengan fatwa ulama. Kata dia, sama pakai Metaverse juga. Hari gini udah ada Metaverse, udah ada Google, udah ada Android, masih aja bahas-bahas begituan. Nggak level. Ya bagi dia, ya. Jadi dia menggunakan suatu hujah yang nggak nyambung. Nyambung nggak? Facebook, Metaverse sama fatwa? Nggak nyambung.
Yang ada itu ntar difatwain bid'ah sama orang ya. Jadi kita ini kalau mau sok-sok kritis, yang benar kritisnya. Umat bertanya harus dijawab. Jangan dicuek-cuekin doang ya. Baik. Bapak Ibu yang bukan Allah, itu Sayyidina Ali punya wirid sesederhana itu. Namun yang membedakan Sayyidina Ali bukan hanya wiridnya, tapi Sayyidina Ali dari kecil beliau memahami ilmu Rasulullah SAW. Inilah yang membuat Sayyidina Ali menjadi babul ilm, pintunya ilmu. Wajahnya tidak pernah sia-sia, selalu menghadap kepada yang baik. Maka Allah muliakan dengan karramallahu wajhah. Ya, Sayyidina Ali, beliau itu karena rutin berzikir. Allah berikanlah rasa yang tetap. Nah, ini rahasia. Tapi sudah dibuka. Kenapa kita tidak bisa istiqomah khusyuknya? Karena kita tidak punya keistiqomahan dalam berwirid. Karena tidak istiqomah dalam berwirid, maka rahasia khusyuk tidak turun secara konstan, secara abadi, secara terus menerus. Khusyuk itu kan salah satu rahmat Allah. Dekat kepada yang punya nama, dekat kepada yang punya rahmat, dikasih. Cuma kan kita jauh. Sayyidina Ali satu kali dia perang, punggungnya kena panah. Bisa bayangin Pak, kena panah. Kukunya atau jarinya pernah kemasukan jarum nggak? Atau itu tuh duri-durinya jeruk? Pernah? Atau lagi megang kayu nih, tahu-tahu keluar tuh, zup, pernah nggak? Sakit nggak? Sakit. Ini panah nancep di punggung, lebih dari satu. Tidak disebutkan berapa di riwayat itu. Sayyidina Ali, karena dia istiqomah bertuhan, dia istiqomah bercengkrama dengan Allah, dia istiqomah dalam bermunajat, bermesraan dengan Sang Maha Kekasih. Orang kalau asik dengan kekasihnya, lupa dengan sakitnya. Maka dia mengatakan, wahai tabib, jangan engkau cabut di saat aku sadar. Cabutlah di saat aku bermunajat kepada Allah. Maka dia katakan, mana kiblat? Tunjukkan kiblat ke arah sana. Maka dia sholat. Takbirlah. Baru takbir badannya bergetar. Hilanglah rasa sakit. Karena sakit itu bukan Allah. Allah lah yang maha besar. Selain Allah kecil. Panah itu kecil, sakit itu kecil, senang itu kecil. Lupalah ia dengan kata senang, lupalah ia dengan kata sakit, lupalah ia dengan kata sehat, lupalah ia dengan kata sembuh. Di saat itu dia kemudian ruku. Allahu Akbar. Itu panah dipegang Pak, sehingga ketika dia ruku, panahnya tercabut. Darahnya enggak muncrat keluar. Kenapa? Darahnya ikut ruku. Ternyata Sayyidina Ali salah satu periwayat bacaan ruku yang jarang dibaca orang. Saya masih ingat lafaznya. Ini kalau salah tolong diingatkan. Apa bacaannya? Raqa'alaka sam'i wa basari. Ya Allah, ruku tunduk kepada Engkau. Sam'i wa basari, pendengaranku dan pandanganku. Wadami wa lahmi wa izami, ikut juga ruku darahku, tulangku, dagingku, semua yang ada pada diriku ikut ruku kepada Allah. Maka tidak ada darah saat itu pun yang netes, kecuali darah yang nempel pada panah. Ikut ruku bersama Allah. Ya, itu Sayyidina Ali. Karena dia istiqomah bertuhan. Karena dia setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah setia loh kepada Allah. Ini saya mau tanya nih Pak, malam tadi witir nggak? Witirnya sekali setahun ya. Nunggu bulan Ramadan. Mau jadi kekasih Allah?
Allah mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, esa, dan menyukai, mencintai, jatuh cinta kepada orang yang istiqomah mendirikan salat witir. Mau mengamalkan salat witir? Ya, biar mantap antum kayak butuh ijazah ya. Ya udah aneh ijazahin deh ya. Ajaztakum ya. Al-mudawamah ar-riyadah wal mujahadah bi salatil witri walau kana rak'atan fi kulli lailah. Ya, aku ijazahkan siapapun yang hadir untuk riyadah, mujahadah, berwitir walaupun 1 rakaat setiap malam. Walaupun cuma sebelum tidur. Syukur-syukur bisa dilakukan sebelum sepertiga malam terakhir berakhir. Ya. Nah, diamalkan itu. 40 hari ngamalin witir, rasakan kolbunya ada rasa sesuatu nikmat di hati. 40 hari aja. Ketiduran bagaimana? Qadha, ganti di hari yang lain. Katanya kekasih. Ya. Kalau kekasih punya waktu untuk berduaan dengan kekasihnya. Salat berjamaah, kita amal sosial. Tapi kekasih, dia punya waktu khusus bersama kekasihnya. Siap jadi kekasih Allah? Ya, jaga salat. Itu udah banyak amalan tuh aneh sebutin dari tadi tuh. Ya. Itu cara untuk merawat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang melakukan Allah, jika ini kita lakukan, maka sang warid turun. Warid artinya anugerah, atau saya boleh sebut gaji rohani. Apabila nanti datang kesusahan rohani, gaji rohani inilah yang nanti akan membayar kesusahannya. Ya, Insya Allah. Semoga bermanfaat. Barangkali kalau ada yang mau ditanya, silakan ya. Silakan diatur. Siapa tadi nih? Baik. Langsung pertanyaannya, jangan curhat. Ya, kesempatan yang luar biasa. Saya apakah ada nggak usah dipakai aja Pak. Nggak usah pakai. Apakah ada pembatal untuk tes bagi kita yang pernah berbaikat seperti batalnya apabila seperti itu? Jadi saya pernah berbaikat Ustaz di suatu tarekat, walaupun lewat khalifah saja bertemu sini karena musim tidak di Indonesia, mungkin dia tahu saya maju. Terus berlangsung waktu mungkin lama, saya tidak malas menjalani apa segala awal-awalnya itu. Apakah itu bisa diantar oleh alam saya? Baik. Isi baiat thariqat sebelum Imam Mahdi mempersiapkan barisannya, itu semuanya thariqat riyadhah, zikir-zikir, ijazah-ijazahan, baiat-baiat. Ya. Isi baiat ya talqin zikir, ya kan? Isinya talqin zikir itu kan menanam biji cinta, biji asma di dalam kolbu. Kalau tidak diamalkan, itu biji enggak tumbuh, bahkan dia membusuk. Maka perlu diulang kembali. Tapi saya tidak terima baiat. Di thariqat saya ta'lim, ta'allum, talqin. Talqin itu nomor 3. Khidmah, talqin. Talqin itu hanya salah satu aja. Isi baiat sama dengan talqin. Bedanya di situ kita buang kalimat sumpah setia. Karena yang berhak menerima baiat itu cuma Al-Imam Al-Mahdi. Ini menurut hemat saya. Maka dalam thariqat saya sudah tidak ada baiat. Yang ada cuma ta'allum, ta'lim, khidmah, talqin. Dan ada 7 ya. Itu persiapan untuk menyongsong thariqatnya Imam Al-Mahdi.
Jadi itu biji talqinnya, biji bayatnya sudah gosong itu. Ya, harus diulang, itu harus tanam ulang. Diperbaharui, jaddidu imanakum. Perbaharui iman kamu. Gimana caranya? Cari orang ahli la ilaha illallah, ulang lagi kalimat itu masuk. Ya, ditanam lagi kalimat itu ke dalam kolbu, nanti dia hidup lagi. Ya. Makanya kalau bayat, talqin zikir, gak usah gaya-gayaan, harus syekh dari ini, syekh dari itu, gak mesti. Kalau mau bayat zikir, mau talqin zikir, istikharah dulu, jangan ikut-ikutan. Itu syekh-syekh yang dari luar negeri kan dia cuma ingin mendorong orang tempatan supaya rajin, bukan berarti mau bikin umat tempatan kemudian ngikut dia mulu. Enggak, saya yakin mereka tidak bermaksud begitu. Ya. Thariqat beliau kan Naqsyabandi, Al-Haqqani. Di Sumatera Pak, dari ujung Sumatera sampai Lampung Naqsyabandi semua dan sanadnya sama. Cuma kami nggak pakai udem-udem gitu aja. Maka saya ngobrol dengan, ini kan ada orang murid-murid beliau nih Pak. Ini murid beliau ini. Ngobrol nyambung karena satu sanad. Bedanya ya, kalau beliau adabnya sangat tinggi, kalau kita adabnya rendah, itu aja bedanya. Beliau menjaga hatta adab pakaian, beliau jaga. Kalau kita pakai kopiah hitam, kopiah begini udah cukup lah ya. Itu aja bedanya. Sama zikir yang diamalkan beliau sama dengan mursyid-mursyid yang dia mengamalkan zikir itu di negeri kita sama. Jadi nggak usah khawatir, tidak adalah satu masa kecuali ada wali Allah. Karena kalau nggak ada wali Allah, itu hancur bumi langsung. Kalau belum ketemu mursyid gimana? Istikharah, musyawarah. Istikharah kepada Allah, musyawarah kepada orang alim dengan ilmu ini. Jangan musyawarahnya sama orang yang hasad, ya, yang ngerti ilmu ini. Gitu ya. Silakan dicari lagi guru yang tepat ya. Dan ini sama berlaku untuk siapa saja yang dulu pernah talqin kepada seorang guru, baiat kepada seorang guru, lalu kemudian malas mengamalkannya, bertahun-tahun tidak mengamalkannya. Tiba-tiba muncullah Ar-Razi membahas apa yang antum amalkan dulu. Mewek-mewek aja ngeliat videonya ya. Banyak itu Pak. Terus mau diapain? Ya harus tanam ulang. Tanam ulang itu. Karena kalimahnya sudah mati di dalam. Kan kalimah thayyibah di dalam surat Ibrahim dipermisalkan seperti syajarah thayyibah, pohon yang subur. Ya, harus diinstal ulang kalau bahasa anak milenial ya. Harus di-download lagi. Kalau kita nih orang tua-tua, pohon ya toncepin lagi gitu ya. Tanamin lagi, siram lagi. Ada rumput tumbuh, jangan dipangkas sama yang kita tanam itu. Ini ada orang kesemangatan hijrah sama pohon-pohonnya dia pangkas ya. Syukur-syukur tumbuh lagi. Ini nggak tumbuh Pak. Syukur-syukur tumbuh banyak cabangnya. Ini nggak bercabang sama sekali. Bapak Ibu yang bukan Allah, itu pentingnya ya, berguru ya. Dicarilah guru ya yang dalam negeri lah, masih banyak. Ini wali-wali Pak banyak sekarang di dalam negeri. Karena Nabi mengatakan al-hikmah yamaniyah. Hikmah itu yamaniyah, bersifat Yaman. Tuh orang Yaman udah banyak pindah ke Indonesia. Baik yang Arabi sayyid atau Arabi tidak sayyid. Pindah ke sini. Dari masa sebelum para habaib ini dianggap habib, Musa Azmat Khan dulu sudah ada di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Tenang aja. Wali tidak akan pernah sepi mengisi bumi. Karena kalau wali hilang, hancurlah pasak bumi. Pasak bumi itu ada pada kalimah Allah, Allah yang hidup di kolbu mereka. La taqumus sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang membaca Allah. Yuqal diajarkan, dikatakan, berarti ada guru, ada murid.
Maka kami mengistinbatkan hadis ini selama masih ada talqin zikir, selama masih ada orang mengajarkan ma'rifatullah, masih ada guru, masih ada murid, masih ada sanad, masih ada ijazahan, insyaallah kiamat masih bisa diundur, Pak. Ya, insya Allah. Ya, ya. Apa lagi? Fadhal. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu ya. Ini berkenaan dengan penciptaan malaikat. Di dalam kitab Mustadrak Imam Al-Hakim ketika disebutkan Nabi Adam bertawassul kepada Nur Muhammad, bertawassul dengan nama Nabi Muhammad, maka diampunilah dosanya. Maka keluarlah hadis laula Muhammad ma khalaqtu ya Adam, atau di hadis lain laula ma khalaqtul aflak. Pertanyaannya, apakah nur malaikat itu terpancar juga dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama perlu saya sampaikan bahwa itu bukan hadis Nabi tapi ilham qudsi, ya, yang turun kepada wali-wali menjelaskan makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya laulaka ya Muhammad ma khalaqtu al jinna wal insa wal aflaq. Ya, itu maknanya. Pertanyaannya bagus, apakah nur malaikat bersumber juga dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini kita kasih tahu, malaikat itu Pak beda sama kita. Kita punya tubuh kasar, dia punya tubuh halus. Jadi tubuh kita disebut jisim. Dia punya jisim, kita punya jisim. Tapi jisim kita beda dengan jisim dia. Jisim kita jisim jasmani, lalu kita punya juga yang halus, yang latif, yang kathif. Sedangkan malaikat itu punya jisim tubuh yang halus. Sama-sama dicipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama. Dalam ilmu asrar itu disebutkan bagian mananya nur. Nah, itu ada, tapi itu rahasia ya. Saya nggak boleh sebutkan dulu di sini. Adam, Nabi Adam itu dari bagian apanya nur. Tumbuhan dari apanya nur. Itu semuanya ada. Jadi nur Nabi Muhammad itu ada struktur di dalamnya. Bagian mana jadi apa? Termasuk setan. Iblis itu bagian bayang-bayangnya itu yang gelap. Itu jadi syaitan. Ya. Gitu. Jadi semuanya dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kawan, enggak ada nur-nur. Ya sudah, ente nggak percaya juga nggak wajib percaya kok ya. Kita ngaji ala kita aja ya. Ya, dia nggak percaya, nggak ada paksaan. Ya. Ini kan cara menjelaskan hubungan Allah dengan alam. Allah itu kan maha transenden, tak terbayangkan. Qadim. Kita ini baru, nggak pantas disandingkan langsung. Maka penghubungnya itulah nur. Gitu. Di dalam nur itu ada lagi namanya ruh Ahmad, maka disebutlah Ahmad Ruhullah. Inilah yang kita kaji beberapa waktu yang lalu ketika Allah mengatakan nafakhtu fihi min ruhi, setelah tubuh manusia siap aku tiupkan rohku, sebagian dari rohku, atau aku tiupkan dari rohku, bukan zatku, rohku. Dalam ilmu hakikat ada ungkapan ahad zatullah Ahmad ruhul, berarti rohku di situ siapa? Ahmad. Jadi kita ini roh kita dari Ahmad, tubuh kita dari Nur Muhammad. Paham? Maka tidak ada di alam semesta ini kecuali dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi roh yang dari Ahmad itulah nanti yang akan kenal Allah, yang akan menjadi kekasih Allah, yang akan jadi mukmin billah. Semoga ruh kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah mau jam 8, ternyata masih ada taklim lagi di sini. Di mana? Al-Munawwar. Yang mau ikut lagi silakan ya. Berarti kita usai dulu ya. Tidak usah salam-salaman. Mohon dibuka jalan nanti. Kasih juga buat tim kami. Nanti kita ketemu lagi di sana ya. Insya Allah dengan bertemu begini sudah cukup ya. Ya, sudah dapat berkah. Karena berkah tertinggi bukanlah menyentuh. Berkah tertinggi adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.